Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bersilaturahim ya, bertatap muka meskipun di dunia maya ya. Selama ini aktifnya di WA Group ya. Nah, izinkan sebelum masuk ke materi, eh, memang ada baiknya ada pembukaan dulu itu sebenarnya Zoom juga, jadi bukan dengan Zoom, baru WA Group biar ini. Tapi satu dan hal kita langsung ke Zoom ya. Langsung ke WA Group ya, Zoom-nya baru sekarang. Nah, jadi eh, meskipun sudah disampaikan di WA Group, izinkan juga disampaikan juga pada kesempatan ini terkait dengan aspek kepelatihannya dulu ya, singkat ya. Jadi kegiatan ini sudah lama disosialisasikan oleh DPP, bagian dari rangkaian mengikhtiarkan minimal pada setiap kota atau kabupaten ada satu layanan keuangan syariah gitu ya. Nah, bagi yang sudah ada, bahkan mungkin lebih dari satu ya, tentu itu memperkuat ya, itu alhamdulillah. Nah, tapi kalau belum ada itu minimal. Wujudnya bisa jadi pembukaan cabang, eh, ya kerjasama ataupun membuka yang baru. Nah, jadi tidak harus membuka yang baru, tetapi di mata layani. Bentuknya juga apakah bisa BTRS, BMT ataupun yang lain. Nah, apakah harus tahun ini juga tidak harus ya, tapi yang ada. Nah, mengapa hal itu harus atau menjadi juga program? Ya, pertama adalah berkeuangan syariah itu adalah bagian dari kewajiban, bukan pilihan. Nah, mungkin pernah ada soal ya, apakah memang itu pilihan? Tidak, itu adalah memang kewajiban karena berislam secara keseluruhan itu adalah memang suatu kewajiban ya, dalam hal pendidikan, dalam hal yang lainnya ya, termasuk berekonomi. Nah, jadi kalaupun kita saat ini sebagian mungkin ada yang menggunakan keuangan non syariah, ya mungkin karena kondisi saja, tetapi ikhtiar kita semaksimal mungkin itu adalah sesuai dengan syariah. Dan lebih jauh lagi harapannya memang itu adalah juga bagian dari gerakan dakwah. Nah, oleh karena itu para aktivis dakwah diharapkan juga memang memiliki lembaga syariah sebagai sarana dakwah. Saya sempat menjadi konsultan di Kalimantan Barat ya, Pontianak ya. Mungkin bagi yang mengetahui Kalimantan Barat termasuk pusat keuangan mikro ya, kredit union berkembang pesat termasuk kalau Oh, masalah terbesar mereka di belum masuk Indonesia lagi. Kita kasih. operasi simpan pinjam ya. Nah, saat itu saya membuka-buka dokumen, nah ternyata di sana itu ada mapping. Nah, mana yang mungkin istilahnya jadi gembala atau tidak, ya misinya memang misi. Kemudian di sana sudah disampaikan, alhamdulillah sudah ada bupati ya, ya katakanlah dari kalangan mereka. Nah, kemudian disampaikan, dicita-citakan bahwa suatu saat nanti tidak hanya bupati ya, atau wali kota, tapi juga adalah gubernur ya. Nah, sekarang kan di Kalimantan Barat itu sudah beberapa kali barangkali periode gubernur dari kalangan mereka. Nah, tentu tidak salah dalam persepsi masing-masing kelompok ya, mencita-citakan bahwa pimpinan kepala daerah atau ajarannya berkembang ya, visi misinya ya sah-sah saja. Nah, termasuk kita pun ya tentu sah-sah saja juga bahwa bagaimana dakwah kita terus berkembang ya, termasuk pimpinan kepala daerah itu juga mengemban misi dakwah juga itu kan sah saja, bahkan dalam perspektif kita itu adalah suatu kewajiban. Nah, artinya eh, ternyata ya, nah salah satu strategi mereka mengembangkan itu adalah dengan keuangan mikro ya, dengan koperasi simpan pinjamnya. Nah, semuanya menariknya itu adalah saya lupa lagi ya, tapi kurang lebih begini, tumbuh dengan pendidikan,
berkembang dengan pendidikan dan satu lagi apalah, tapi ujungnya pendidikan. Jadi sangat menekankan sekali masalah pendidikan. Nah, jadi mirip-mirip dengan kita, gitu ya. Jadi ekonomi itu hanya akibat aja, tapi yang terutama justru adalah pada sisi aspek perubahan orang ya pada pendidikannya. Nah, kenapa tidak? Karena basis gerakan kita adalah gerakan dakwah yang menekankan pada aspek tarbiyah, aspek pendidikan, ya juga mengembangkan aspek ekonomi, khususnya keuangan mikronya. Nah, maka tahun ini dikuatkan kembali, dicanangkan kembali, ayo setiap daerah kita perkuat. Tentu bertahap. Nah, tahap pertama adalah memang dengan penguatan kapasitas, ya, penguatan literasi, pemahaman tentang keuangan syariah, pemahaman tentang keuangan mikro. Salah satunya adalah dengan kegiatan ini. Jadi ini tidak satu-satunya ya, tetapi salah satunya. Ya, beberapa daerah itu sudah melakukan juga kegiatan-kegiatan offline, baik yang langsung dikelola oleh struktur ataupun yang di luar struktur. Nah, Jawa Barat itu insya Allah awal September itu menyelenggarakan khusus acara. Kalau DIY dan Jogja itu memang gudangnya BMD ya, itu jangan ditanya Mbak Ekan ya dan Pak Parman. Nah itu, tapi kalau di daerah lain itu mungkin masih perlu digiatkan ya, giatkan lebih. Nah itu sekilas latar belakang kenapa kita mengadakan kegiatan ini. Nah dipilih online agar itu bisa menyeluruh, ya bisa dari yang ujung barat Aceh di sini alhamdulillah ada, dan sampai ke Papua, ya, alhamdulillah. Di utara dari Kalimantan Utara, di bawah sampai ke mana nih? Paling bawah Cilacap mungkin ya. Ada nggak Cilacap atau yang dekat-dekatnya lah? Ada ya. Nah, seperti itu. Jadi di seluruh Indonesia, alhamdulillah, meskipun 34 ya, tapi relatif mewakili. Nah, kemudian metodenya adalah awalnya akan full Zoom, nah, tetapi itu pertama kalau Zoom total itu offline saja itu kalau semuanya itu bisa sampai berhari-hari, mungkin 4 hari, 7 hari, atau ada juga yang paket 14 hari. Ya, kalau dari awal sampai akhir. Nah, yang kita sampaikan sih rencana sih basic aja dulu gitu ya. Dan basicnya dari yang basic banget gitu ya. Artinya awalan gitu ya. Karena beragam. Nah, saya sendiri alhamdulillah pengalaman juga melatih kegiatan ini ya, WA Group juga pernah beberapa kali, ya Zoom juga beberapa kali. Nah, dicoba dikombinasikan WA Group plus Zoom lah, istilahnya begitu. Nah, menggunakan Google Classroom ternyata juga tidak semuanya familiar. Nah, jadi nggak berkembang. Ya udah, berarti kita WA Group sama ya video mungkin belum banyak ya ternyata, ya bertahap lah. Oke ya, jadi itu tujuannya atau latar belakangnya. Nah, kemudian metodenya seperti itu. Nah, hal lain juga adalah strategi kita memang pertama karena ya semua ya insya Allah juga memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, ya dan pengetahuan, ya meskipun beraneka ragam. Nah, maka kita gali terlebih dahulu. Kita ada penugasan, kemudian kita penyampaian materi. Zoom itu harapannya sih untuk berdiskusi memperdalam. Tapi kalaupun nanti kita ada penyampaian materi, diskusi-diskusi atau bertanya-pertanyaan hal yang mendasar, tidak apa-apa, jangan segan-segan. Pak, saya memang meskipun ini pertanyaan mendasar dan bahkan ditanyakan pada soal, tapi saya belum paham, tanyakan aja, nggak apa-apa ya. Kita bahas bersama. Nanti silakan mungkin juga di peserta ada yang menjawabnya. Boleh kalau ada pertanyaan tadi ya di chat ya, nggak langsung menunggu sampai akhir. Nah, agenda kita ini materi-materi yang sudah disampaikan terkait dengan fikih muamalah. Nah, fikih muamalah itu juga mungkin usul fikihnya 1 semester mungkin ya minimal ya. Qawaid fikih 1 semester. Di sini ada yang kuliah di ekonomi syariah atau jurusan-jurusan yang sejenis lah. Mungkin paham ya, ada beberapa semester untuk ini. Oh iya, tujuan dari pelatihan ini memang tidak untuk melahirkan akademisi ya.
atau menguasai dari aspek keilmuan yang mendalam. Ya, jadi mungkin aspek-aspek yang teoritis tidak akan diperdalam. Kalau ingin ya silakan, tetapi di forum yang berbeda dan mungkin bisa sharing tentang rujukan-rujukan dan yang lainnya. Nah, tetapi tujuan dari pelatihan ini memang untuk melahirkan inisiator-inisiator, penggerak-penggerak, ya, atau aktivis dakwah di dalam keuangan syariah, khususnya keuangan mikro, tentu syariah. Nah, sehingga mungkin ya, atau yang bisa disampaikan adalah aspek-aspek yang sifatnya praktikal ya. Nah, tidak mendalam, misalnya definisi menurut akar katanya, kemudian eh, pendapat A, pendapat B, pendapat C, apa perbedaan pendapatnya ada, seterusnya gitu ya. Sampai sejarahnya, wah itu nggak sampai seperti itu. Nah, yang kedua, yang akan menjadi rujukan adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita boleh berbeda pendapat, ya. Nah, di sini forum ini pun juga boleh berbeda pendapat, mazhab dan sebagainya. Nah, tetapi yang akan diterapkan di lembaga keuangan syariah kita itu adalah fatwa DSN MUI. Kenapa begitu? Ya, kalau kita sholat sendiri, bermuamalah sendiri, tidak jadi masalah. Tapi kita itu bermuamalah dengan masyarakat, ya, dengan perusahaan yang lain, ya. Harus ada patokan yang diakui oleh mayoritas, ya, atau secara kaidah umum atau diakui oleh negara. Nah, dan kita di Indonesia dan yang diakui adalah ya DSN MUI. Gitu. Nah, itu yang kita pakai. Dan secara kebijakan atau strategi lah WMI itu, memang DSN MUI juga mengambil fatwa-fatwanya yang diupayakan bisa mewakili. Contoh misalnya kalau tentang bagi hasil itu apakah pendapatan kotor atau pendapatan bersih? Kalau Imam Syafi'i itu berpendapat dari pendapatan kotor. Nah, maka kalau merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i, kalau bagi hasil yang berdasarkan pendapatan bersih itu salah, gitu ya. Nah, tetapi DSN MUI membolehkan dua-duanya, dua pendapat itu, boleh pendapatan kotor atau boleh pendapatan bersih. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi artinya ketika merujuk ke sana itu juga relatif sebenarnya melingkupi mayoritas lah pendapat-pendapat yang ada. Nah, itu mungkin ya secara pembuka. Nah, jadi eh, tidak benar dan salah terkait dengan masalah pendapat, nah, tetapi akan kita sampaikan ya bahwa ketika kita membuka lembaga keuangan syariah yang resmi, nah itulah yang harus digunakan. Nah, ini harus dipahami oleh kita bahwa rujukannya itu, sehingga ketika nanti dibawa ke pengadilan, nah dalam hal ini adalah pengadilan agama ya, karena perselisihan keuangan syariah itu di pengadilan agama, maka yang dipakai itu adalah fatwa DSN. Oke ya. Nah, jadi itu ya. Nah, yang kedua adalah tentang kesalahpahaman makna riba. Nah, jadi mengapa banyak yang ya ini mungkin dugaan ya, belum hasil penelitian. Keuangan syariah dipakainya sedikit, padahal ceramah-ceramah bahan-bahan bacaan tentang riba itu juga banyak dibahas, hukum-hukumnya berat sebagainya. Nah, salah satunya ya salah satu, salah dua, salah tiga Solo Semarang itu adalah ada kekeliruan dalam memahami riba ya. Biasanya ada apa sih mana sebenarnya? Keempat adalah jenis transaksi ya, atau jenis-jenis akad-akad syariah. Globalnya ya. Ujungnya adalah akad-akad syariahnya yang lebih rincinya. Ya. Sesi ini hanya menjelaskan secara umum tentang akad-akad syariah. Praktek akad-akad syariah itu pada sesi berikutnya implementasinya pada Zoom yang kedua. Nah, jadi di sini hanya basis implementasinya. Bagaimana wujud akadnya, bagaimana wujud cara menghitung bagi hasil, cara menghitung margin dan sebagainya itu pada sesi berikutnya, gitu ya. Nah, di sini tidak masuk ke aspek praktis, tetapi aspek praktis dari pemahaman-pemahaman ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang harus dipahami bersama bahwa hukum asal, jadi
mungkin pernah disampaikan, kajian itu biasanya membagi 3 ya, aspek akidah, syariah, dan akhlak ya. Nah, syariah ini dibagi 2. Ya. Ada yang sifatnya ta'abudi atau ibadah khusus, ada yang muamalah. Ibadah secara umum memang semua hal yang baik ya yang diniatkan karena Allah itu adalah ibadah. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah ibadah atau ta'abudi yang sifatnya khusus ya. Nah, seperti sholat ya, kemudian saum ya, dan yang sifatnya ritual. Maka kaidahnya adalah hukumnya terlarang kecuali ada dalil yang mengubahnya. Bisa menjadi sunnah, menjadi makruh, dan seterusnya. Nah, maka kalau sifatnya ibadah khusus, yang dicari itu adalah contohnya, dibolehkannya. Selama tidak ada contohnya, itu berarti terlarang, bid'ah. Nah, gitu ya. Nah, maka ada misalnya adalah bid'ah dolalah, seterusnya gitu ya. Bid'ah itu adalah sesat. Tetapi kalau muamalah, tata cara berpakaian, berekonomi, dan sebagainya, itu hukum asalnya boleh. Kecuali ada dalil yang mengubahnya. Mengubah menjadi makruh, menjadi sunnah, menjadi wajib, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi kalau muamalah, termasuk berekonomi, berkeuangan, itu hukum asalnya. Jadi, ketika kita melaksanakan keuangan syariah, jangan ada pertanyaan, zaman Nabi kok tidak ada? Zaman Nabi nggak ada bank, zaman Nabi tidak ada koperasi, zaman Nabi tidak ada PT, zaman Nabi tidak ada namanya BMT, zaman Nabi tidak ada namanya bank syariah. Zaman Nabi tidak ada bahwa mudharabah itu 2 tahap. Zaman Nabi tidak ada murabahah itu 2 layer, 2 tahap. Ijarah misalnya begitu ya. Nah, jadi banyak akad-akad itu yang sekarang kita baik bentuknya ataupun penamaannya, kalau kita cari di Al-Quran dan hadis memang tidak ada. Ya. Misalnya ijarah mumtahiyah bitamlik itu nggak ada di hadis dan sebagainya. Ya. Silakan koreksi kalau saya keliru, tapi setahu saya itu nggak ada. Tetapi itu ya dibolehkan. Ada akad-akad yang mulai dikembangkan itu pada abad 20 atau bahkan mungkin akad 21. Ya. Model murabahah yang sekarang pun itu relatif baru. Ya. Tetapi itu merujuk pada ketentuan syariah yang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu ketentuannya bahwa yang hukum muamalah itu adalah hukumnya asalnya adalah boleh ya. Nah, ini prinsip yang harus dipegang di awal. Banyak kritikan kepada lembaga keuangan syariah itu karena loh zaman Nabi nggak ada begini kok. Loh kok begini zaman di kitab-kitab kuning nggak ada ini. Misalnya. Di kitab-kitab fikih klasik tidak ada. Kok sekarang ada sih? Nah, berarti kalau ada yang masih bertanya seperti itu, mengkritisi seperti itu keliru. Basicnya saja sudah keliru. Padahal basicnya adalah hukum asal muamalah itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini juga tentang kesalahpahaman tentang mana riba. Nah, ini ketika kami ya menanyakan apa definisi riba, kemudian juga dari contoh-contoh soal, masih ada yang namanya juga kan akan ikut pelatihan ya. Nah, kita sama-sama rumuskan, kita diskusikan. Misalnya ada yang memahami bahwa nah, kurang lebih beginilah ya. Misalnya adalah bahwa riba itu adalah transaksi yang tidak saling ridho. Sehingga kalau ada transaksi saling ridho itu tidak riba.
Yang berpendapat bahwa bank konvensional, koperasi konvensional tidak riba karena mereka menyatakan bahwa di bank konvensional dan di koperasi konvensional pun terjadi saling ridho antara dimengkung. Bahkan ya ada yang bergelar ulama lagi yang menyatakan seperti itu. Ya. Nah, padahal transaksi saling ridho itu ya dibahas ada di tulisan saya sempat itu bahwa hanya salah satu saja, bukan satu-satunya yang sesuai dengan syariah. Transaksi memang harus saling ridho, ya. Kalau tidak saling ridho, ya itu berarti juga satu kekeliruan, salah. Ya, tetap. Nah, kemudian juga riba itu adalah pengambilan keuntungan pergulian dana yang besar yang memberatkan nasabah. Nah, sehingga kalau ngambil untungnya kecil itu berarti bukan riba katanya begitu. Kalau untungnya besar, nah berarti riba. Nah ini memang dipengaruhi oleh pola pikir Barat ya, di mana di Barat itu yang dari Kristen itu dibedakan antara interest dan usuri. Kalau usuri itu pengambilan keuntungan atau bunga yang besar, interest itu adalah pengambilan bunga yang kecil. Yang diharamkan di dalam ajaran Kristen dan disahkan oleh raja itu adalah usuri, pengambilan keuntungan yang besar. Dan ini berpengaruh. Nah, di kita diperkuat lagi dengan kan katanya ada ayat Al-Qur'an, ada afan, budu afan. Nah, yang dilarang itu yang melipat ganda. Berarti kalau tidak berlipat-lipat, hanya sekali aja pengambilannya itu berarti boleh. Nah, itu pun juga keliru. Transaksi yang tidak saling ridho terlarang. Mengambil keuntungan yang memberatkan itu juga terlarang, tetapi istilahnya bukan riba. Nah, istilahnya adalah zolim, gitu ya. Jadi kalau kita memberatkan seseorang, dia tidak setuju, tapi kita memaksakan agar disetujui, yaitu zolim. Dia tidak ridho, kita maksain juga, itu zolim. Ya, terlarang, tetapi pengistilahannya bukan riba. Nah, artinya bisa jadi transaksinya saling ridho, tetapi juga ada riba. Ngambil keuntungannya sih kecil, tetapi masih riba juga. Ada yang begitu. Sebaliknya, ada yang saling ridho, riba. Ada yang kecil riba. Sebaliknya juga ada yang tidak riba, tapi juga memberatkan, jika menzolimi. Ada yang tidak riba, tapi juga tidak ridho. Misalnya karena kesepakatan bagi hasilnya itu di bawah todongan senjata, misalnya. Ya. Kemudian mengambil keuntungan tidak sesuai perjanjian atau kesepakatan. Nah, ada peserta yang menyatakan bahwa kalau nanti ya di contoh soal ya, semuanya tidak riba. Kenapa? Karena keuntungannya jelas 10%, 1%, ya, menghitungnya dari pokok sebagai itu. Nah, di bank konvensional dan di koperasi konvensional itu ada akadnya. Jelas akadnya, tertulis dan saling ridho. Nah, ini juga jangan salah. Apa sih bedanya keuangan syariah dengan itu? Kalau di keuangan syariah itu ada akadnya, di konvensional nggak ada akadnya. Itu keliru ya. Karena di konvensional ada akadnya. Akadnya apa? Riba. Nah, di syariah akadnya ya sesuai dengan syariah. Jadi itu ya. Apakah di konvensional juga jelas akadnya? Jelas. Tertulis, bahkan ke notaris. Ya tetapi riba. Begitu. Gitu ya. Jadi jelas dan tidak jelas ya. Bukan faktor riba dan tidak ribanya. Jelas dan tidak jelas itu terkait dengan goror ya. Nah, kalau ngambil keuntungan tidak sesuai dengan perjanjian, yaitu curang, penipuan, atau bahkan mencuri, gitu ya. Jadi perjanjiannya ngambil keuntungannya 5, ternyata belakangan ngambil 7. Nah, berarti 2 itu berlakunya mungkin ada kecurangan. Ketika ditanya, loh kok jadi 7 bukannya 5? Berdalih, berarti dia ada. Atau ya ada unsur penipuan. Enggak kok di perjanjiannya ada yang ditafsirkan berbeda misalnya. Ya, atau mencuri, artinya harusnya kita itu membayarnya 5, tapi ternyata diambil oleh lembaga keuangan 7. Berarti ada 2 yang dicuri, dikorupsi gitu ya.
itu terlarang, ya curang, penipuan, korupsi, mencuri itu terlarang, tetapi bukan riba. Nah, apakah ada nggak ya yang tidak riba, tetapi itu ternyata ya mencuri? Ya mungkin juga bisa terjadi. Jadi misalnya ya di lembaga keuangan syariah akad-akadnya adalah akad-akad syariah, tapi ternyata stafnya melakukan curangan. Dan itu ya terjadi juga, gitu ya. Nah itu tidak syariah. Jadi riba itu bukan satu-satunya syariah atau tidaknya, hanya salah satu. Nah, jadi syariah itu harus tidak zalim, tidak curang, tidak penipuan, tidak mencuri, tidak goror, ya, dan tidak riba, gitu ya. Nah, jadi riba itu hanya salah satunya. Baik, langsung ke nomor 5 ya. Nah, jadi 1 sampai 4 itu hal-hal yang tidak boleh terhalang di dalam syariah, tetapi kita keliru memberikan istilah. Jadi tidak semuanya kekeliruan pelanggaran keuangan syariah itu namanya riba. Nah, kita ada sebagian ya. Kesalahan-kesalahan itu selalu ini kan riba. Ini riba ya. Padahal penamaan ketidaksyariahan itu ada namanya yang berbeda. Begitu. Nah, kita harus memberikan nama yang benar, ya. Gitu ya. Oke, kita nomor 5, 6, 7 nih, warnanya berbeda karena ada kekhasan yang sama. Ada yang berpendapat segala pengambilan keuntungan dari perguliran dana itu adalah riba. Ini juga bukan berarti tanpa dalil ya, tapi memahami dalil yang keliru, misalnya berdasarkan hadis ataupun kaidah kullu qardin jaro manfaatan bahwa riba. Setiap pengambilan manfaat dari pinjaman itu adalah riba. Banyak di kitab-kitab klasik itu definisi riba itu adalah itu. Setiap pengambilan manfaat dari pinjaman itu adalah riba. Ya. Sehingga pokoknya kalau meminjam uang, memberikan pinjaman, kemudian ada manfaat, ada tambahan, itu pasti riba. Karena kulu itu setiap. Nah, tambahan itu bisa ada sifatnya materi, termasuk adalah uang, bisa juga non materi. Nah, di tulisan saya bisa contohnya adalah kalau saya misalnya ya, Iwan ngasih pinjam ke Bu Ekan, ya nggak banyak lah, misalnya 10 miliar gitu ya. Kemudian saya bilang ke Bu Ekan, nanti kalau saya nginap di hotelnya milik Bu Ekan di Jogja, saya gratis ya. Nah, gitu bisa. Jadi Bu Ekan iya, dikatakan iya. Kenapa? Ya, saya sudah ngasih utangan kok ke Bu Ekan. Ya, nah balas jasa Bu Ekan dengan menggratiskan, padahal nggak bukan uang, bukan apa, misalnya itu juga termasuk. Ya bahkan misalnya saya ngasih pinjam ke Pak Parman ya mungkin nggak banyak juga sih ya 100 miliar lah misalnya ya. Pak Parman tolong dong pijetin saya gitu ya. Nah mijat aja itu juga menjadi terlarang gara-gara saya minta manfaat karena saya sudah ngasih pinjam 100 miliar. Bayangkan 100 miliar minta pijat gitu ya, itu haram gitu ya. Ya memang harus begitu, hukumnya seperti itu. Kalau ngasih pinjaman itu jangan ngambil manfaat apapun, harus ikhlas gitu ya. Ya saya ngasih pinjaman 100 miliar dikembali juga 100 miliar, nggak boleh ada lebih apapun, uang ataupun yang bukan uang. Ya. Jadi kalau ngasih contoh yang gede-gede sekalian ya, gratis soalnya. Nah, oke. Nah, tetapi sebenarnya bentuk pengambilan keuntungan itu bukan hanya pinjaman. Nah, itu yang kekeliruannya. Di dalam syariah itu wujudnya tidak hanya syariah, ada yang disebut dengan pembiayaan. Makanya ada tulisan setiap bentuk-bentuk perpindahan uang, perpindahan materi, aset dan sebagainya sebenarnya itu dalam syariah itu ada akad-akadnya. Harus ada akad-akadnya. Kalau tidak ada akadnya itu berarti goror. Ya, jadi gini, yang konven aja itu ada akadnya gitu ya. Yaitu bunga, jasa sebagainya. Riba ya. Tapi akadnya ada gitu lah maksudnya. Terlepas itu salah.
Nah, mohon maaf kalau kita juga ini contohnya agak sedikit ekstrim ya, berzinah lah ke pelacur, itu juga ada akadnya. Saya menggunakan kamu, ya bayar sekian. Itu kan akad ya. Nah, ya ketika kita menggunakan mendirikan lembaga syariah, ya harus ada akadnya juga. Tidak percaya nabung, harus ada akadnya. Akadnya apa? Itu nanti dijelasin. Nah, jadi pengambilan keuntungan itu ada yang akadnya terlarang, ada yang akadnya boleh. Nah, misalnya ada pinjaman, ada pembiayaan. Nah, pembiayaan itu ya terkait dengan masalah kalau meminjam itu adalah menyediakan uang yang karenanya itu ada harus dikembalikan lah. Tapi kalau pembiayaan, penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau anggota. Jadi diakadkan, dikomitmenkan bahwa dan itu tertulis ya. Kalau karena kita ada lembaga formal, apa nih jual beli ya berarti akadnya adalah jual beli dituliskan. Koperasi membeli apa, kemudian koperasi menjual kepada anggota. Itu tertulis dan dilakukan. Nah, kalau dilakukan kan berarti ada kecurangan atau ada side streaming lah kalau istilah kerennya ya. Atau apa ada hal-hal lain ya. Ada kesalahan-kesalahan lain. Nah, jadi kalau kita menganggap setiap pengambilan keuntungan itu adalah terlarang, nah maka itu keliru juga. Ada pengambilan keuntungan yang boleh, ada pengambilan keuntungan yang terlarang. Nah, bagaimana mengambil keuntungan yang boleh? Nah, itu yang kita pelajari. Nah, tadi kan kita bikin koperasi sekolah, kan ada pengurusnya, ada pengelolanya, dia menggunakan waktu, menggunakan tenaga. Nah, terus kalau koperasinya tidak punya pendapatan, gimana? Koperasinya juga tidak akan berkembang kalau tidak ada pendapatan. Memang sih koperasi itu kan buat anggota, buat kesejahteraan anggota. Tapi kalau juga tidak berkembang, ya nanti anggota juga akan lari-lari juga ke rentenir, ke yang lainnya. Maka harus ada untung. Cara ngandungnya gimana? Nah, itu ada yang sesuai syariah. Nah, jadi tadi ya, kita pahami. Jadi kalau keliru menyatakan setiap pengambil, jadi saya mau nabung di bank konven, bank syariah, saya tidak mau ngambil keuntungan. Karena kalau setiap pengambil keuntungan itu berriba, itu juga keliru. Kalau bank syariahnya, mekanisme pengambilan keuntungannya sesuai syariah, ya boleh, ya kita ambil aja. Nah, kekeliruan yang lain adalah ciri riba itu adalah kalau pengambilan keuntungannya apa namanya diketahui dari awal. Nah, jadi misalnya kita bertransaksi tentang terkait pengguliran dana. Ini ada kasus nyata, ya. Kebetulan ya levelnya ustadz lah ya, dan level nasional bukan seperti itu. Nah, dia bilang, saya tanya Ustadz, kenapa eh, tidak menggunakan bank syariah? Nah, dia bilang, bank syariah itu curang ya. Kalau kita menabung, berdeposito itu pakai bagi hasil. Tapi ketika saya minjam, nah, itu kok nggak syariah? Keuntungannya sudah diketahui dari awal, dan ketika usaha saya rugi juga tetap saya harus kasih keuntungan. Nah, padahal di keuangan syariah itu tidak hanya bagi hasil. Jadi bagi hasil hanya salah satu kelompok. Ada kelompok kerjasama bagi hasil, ada jual beli, ada ijaroh ya, pengambilan manfaat. Nanti akan dibahas tentang konsep akad ataupun konsep transaksi ya. Jadi yang terlarang itu adalah mengambil keuntungan berbasis waktu. Jadi gini, akadnya sah sebenarnya jual beli dan kita ambil keuntungan margin. Nah, ternyata debitur telat. Nah, maka kita mengambil keuntungan dengan telat itu adalah sekian rupiah ataupun sekian persen persatuan waktu. Nah, itu berarti sudah
riba jahiliyah ya kalau istilah spesifiknya. Jadi karena keterlambatan sebagai perjanjian, nah kita tambahkan berbasis waktu. Nah, tetapi yang terlarang itu adalah mengambil keuntungan. Jadi mengambil hak orang lain menjadi milik kita dengan cara berbasis waktu tadi, baik rupiah ataupun persentase. Jadi karena keterlambatan. Nah, apa yang dibolehkan di lembaga keuangan syariah? Nah, yang dibolehkan itu adalah sifatnya hukuman dan tidak diakui sebagai pendapatan. Artinya, lembaga keuangan syariah tidak mengambil untuk lembaga keuangannya, mengambil aset ataupun itu, tetapi untuk diinfakkan. Nah, itu boleh. Jadi semacam mendenda, memberikan hukuman, bukan dalam rangka mengambil keuntungan. Nah, jadi kepemilikannya tidak pindah ke lembaga keuangan syariah. Kalau pindah ke uang syariah itu haram. Tapi kalau ngambil untuk diinfakkan itu tidak terlarang. Nah, ingat hukum muamalah itu adalah yang terlarangnya apa sih? Gitu ya. Jadi kalau zaman Nabi nggak ada itu denda, nggak ada apa? Bukan. Yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu adalah kalau kita ngambil dari orang lain untuk kita berbasis waktu, nah itu kan riba, nggak boleh. Tapi kalau ngambil denda diserahkan pada orang lain untuk infak, sedekah, sebagainya, nggak ada larangannya itu, berarti boleh. Dan fatwa DSN UI membolehkan. Jadi yang dibolehkan itu pertama adalah denda kepada orang yang mampu. Nah yang kedua adalah peruntukannya untuk alokasi kebajikan. Nah jadi kalau denda itu kepada orang yang tidak mampu, yang sakit, gagal usahanya, itu haram. Kemudian denda itu digunakan ya untuk sebagai keuntungan lembaga keuangan itu juga haram. Nah, itu. Jadi ada patokannya di fatwanya ya. Nah, yang berikutnya adalah masalah keuntungan bagi hasil itu apakah dari keuntungan kotor atau dari keuntungan bersih. Nah, ini juga terjadi kekeliruan. Banyak yang berpendapat bahwa bagi hasil itu dari keuntungan bersih. Nah, kalau kita lebih belajar lagi tentang fikih ya, justru Imam Syafi'i itu berpendapat yang benar itu adalah dari keuntungan kotor. Nah, kenapa begitu? Nah, kita menjelaskan ya, secara ringkasnya nih. Jadi ada syirkah misalnya ya, ngumpulin uang A dan B disatukan, digunakan untuk suatu bisnis, ada pendapatan dari bisnis itu. Nah, maka menurut Imam Syafi'i dari syirkah yang dihasilkan aset yang baru, ada keuntungan ya. Nah, maka semuanya itu memang milik yang bersirkah itu. Jangan dulu dipotong. Bagi dulu baru dipotong. Ini kan hak bersama. Ya. Ada yang modal, ada yang tenaga atau keahlian, menghasilkan keuntungan. Jangan dulu diambil, bagi dulu. Nah, itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau pengelola ngambil dulu hak, nah itu sebenarnya ngambil yang bukan haknya, menurut Imam Syafi'i. Nah, dipotong dulu pendapatan, baru setelah itu bersih, sisanya baru bagi. Ya, sisanya dibagiin gitu ya. Nah, itu menurut itu. Nah, ada yang berpendapat ya, eh, ya pengelola kan berhak juga untuk usahanya apa sebagainya. Kasihan dong kalau dia udah capek, udah apa, ternyata setelah dipotong sana sini dia nggak dapat apa-apa. Wah. Sedangkan pemodal dia nggak capek nggak apa, tapi dia mendapatkan keuntungan. Nah, itu pendapat yang berpendapat bahwa harusnya adalah keuntungan bersih. Nah, DSN MUI menyatakan dua-duanya boleh. Silakan. Pendapat A, pendapat B. Silakan pakai dua-duanya. Pilih aja. Digunakan dua-duanya boleh, digunakan salah satu juga boleh. Ya, tapi untuk satu produk tentunya harus sama. Dan logikanya pasti akan menggunakan satu pendapat ya dalam satu lembaga syariah karena perhitungannya kan pasti akan harus sama ya. Kalau nggak sama ya jadi keliru nanti perhitungannya. Oke ya. Nah, jadi itu juga ini sempat jadi soal ya itu juga kalau ada yang menjawab bahwa pendapatan atau dari omset itu adalah
tidak sesuai syariah, nah itu adalah keliru karena ada yang berpendapat bahwa justru yang benar itu adalah justru dari keuntungan kotor. Imam Syafi'i berpendapat begitu dan DSN UI menyarankan. Nah, jadi saran itu justru malah ambillah dari keuntungan kotor, ya, bukan dari keuntungan bersih. Nah, silakan isi daftar hadir ya, isi presensi. Nah, harga tangguh lebih mahal dibandingkan dengan harga ontan. Nanti saya akan kasih hadisnya ya. Nah, jadi Rasulullah SAW sendiri pernah melaksanakan ini. Jadi harga tangguhnya malah lebih mahal. Jadi boleh. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, bukankah pernah ada hadis? Bukan pernah ya, memang ada hadis ya yang menyatakan bahwa tidak boleh satu jual beli dua harga. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, ya, bahwa yang dimaksud dengan hadis itu bukan satu barang dua harga, tetapi ada satu transaksi dengan dua harga. Jadi kalau ada barang, misalnya saya punya mobil ya, harganya 500 juta. Nah, kemudian ada Ibu Yuniarti yang mau beli. Ini Pak Iwan, saya mau beli motor, beli mobil. Ya, maaf. Kalau di Aceh disebutnya motor ya. Jadi saya kebiasaan. Padahal maksudnya mobil, mobil. Kalau bahasa Indonesia itu secara umum itu adalah artinya mobil. Pak Iwan, saya mau beli mobil 500 juta. Berapa harganya, Pak Iwan? Kemudian saya bilang, Bu Yun, kalau Bu Yun bawa uang sekarang, bayar sekarang, harga 500. Tapi kalau bayarnya 3 bulan, bayarnya 600. Oh, gitu ya. Apakah sudah terjadi transaksi pada saat itu? Belum. Baru penawaran. Ya. Nah, baru penawaran. Nah, kalau sudah transaksi adalah, ya udah kalau begitu, saya bayar sekarang aja. Nah, kata Bu Yun. Oke, kalau gitu harganya adalah ambil harga yang pertama 500 juta. Deal, deal. Jadi kalau hari ini ya, hari ini Pak, ditunggu hari sehari nggak ada, juga 2 hari nggak ada, 3 hari, sampai berbulan-bulan nggak ada. Nah, terus saya bilang, Bu Yun, ini udah telat nih 1 bulan, jadi 550 nggak ya? Nah, kalau kemudian seperti itu yang terlarang. Transaksinya udah terjadi, jadi deal dengan harga 500, ya. Tapi kok jadi dua harga, satu 500, satu 550. Nah, artinya apa? Kalau belum deal, itu belum terjadi transaksi. Mau 2 harga, 3 harga, ya, silakan. Tapi kalau sudah deal, sudah terjadi transaksi, jangankan 3 harga, 4 harga, 2 harga pun itu haram, gitu ya. Nah, itu barangkali seperti itu ya. Nah, dampak keliru dari pemahaman riba ya adalah bahwa tadi ujung-ujungnya ya bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional. Ya, karena setiap kelebihan itu adalah riba, ya di syariah kan ada kelebihan juga ya. Masa sih lembaga keuangan bank nggak ada kelebihan? Pasti dong harus ada kelebihan. Ya. Nah, kemudian ya tetap di awal itu pasti riba. Nah, di syariah kok juga kalau saya ngajuin kredit, keuntungannya di kredit depan. Gitu. Nah, ini juga riba itu kelebihan yang besar. Kalau kecil bukan riba. Riba itu tidak saling ridho. Kalau sudah saling ridho berarti bukan riba. Riba itu tidak transparan, tidak jelas. Kalau jelas berarti bukan riba. Berarti lembaga keuangan konvensional juga syariah dong. Tidak riba karena transparan, akadnya ada, tertulis, penotaris bahkan, kelebihannya juga kecil. Nah, itu juga keliru ya. Ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Apakah revenue sharing tidak zalim? Ini saya langsung jawab karena tadi tidak. Baik, saya ulangi lagi ya.
eh, ya zolim itu kan mengambil keuntungan yang tidak semestinya, tidak seharusnya, atau melebihi kelaziman dan seterusnya. Sorry. Atau mengambil yang bukan haknya, itu zolim. Nah, menurut Imam Syafi'i, profit sharing itu adalah zolim. Mengapa begitu? Ini, misalnya ini ada pemodal, ini ada pekerja, ya apa? Sohibul mal, mudharib, pelaksana bergabung. Mereka bergabung melaksanakan bisnis, ada omset, ada penjualan. Nah, menurut Imam Syafi'i, produk output dari proses itu milik bersama. Dan memang disatuin loh, ini modal, ini tenaga. Maka ketika ada yang mengambil, itu sebenarnya mengambil yang bukan haknya. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i ya dan pengikutnya. Nah, jadi tergantung cara pandang kita gitu loh maksudnya. Itu satu ya. Nah, yang kedua, ketika ada keuntungan, kemudian dikurangi biaya-biaya, ada untung atau tidak, itu adalah kinerja dari pekerjaannya sendiri. Ya. Kalau ternyata dari omset itu ada keuntungannya banyak, ya berarti pekerjanya, mudoribnya, ahli, bagus, dan sebagainya. Nah, kalau ternyata ya sebagainya, itu berarti tidak lihai, tidak pandai, tidak cekatan, ya atau memang kondisi ekonominya sedang tidak baik. Seperti itu. Nah, jadi saya kasih cara pandang pendapat yang menyetujui revenue sharing ya. Nah, jadi zolim atau tidak zolim itu menjadi relatif begitu. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Apakah ada kemungkinan ketika revenue sharing pemodal juga tidak berbentuk? Ada kemungkinan. Bahkan kalau usahanya rugi, ya, kerugian itu ditanggung oleh pemodal. Ketika usahanya kerugian bukan karena kesalahan muzorib, ini yang benar ya, yang benar, yang banyak tidak terjadi ini di lembaga konsulnya. Katanya muzorobah, tetapi lembaga konsulnya pengen nggak mau rugi. Itu kan juga sebenarnya keliru ya, harus kita perbaiki lah ya. Nah, yang benar itu adalah ketika terjadi kerugian itu ditanggung oleh pemodal. Jadi pengelola muzorib tidak harus mengganti kerugian atau tidak ikut menanggung kerugian. Nah, jadi itu konsekuensinya. Jadi ketika ternyata ngambil keuntungan, ya ternyata nol atau bahkan mungkin minus, ya itu konsekuensi pengelola. Tapi ketika ternyata nggak ada revenue, nggak ada omset, bahkan minus, misalnya ada bencana sehingga asetnya hilang ya, boro-boro ada omset, usaha aja udah nggak bisa, harus tutup ini, bangkrut ini, misalnya. Itu yang pengelola nggak menanggung kerugian ditanggung oleh. Jadi nggak bisa pengelola itu minta ganti rugi kepada pengelola. Nah, begitu ya. Jadi atas itu ada konsekuensinya. Udah Ustadz, tadi masalah apa tadi Ustadz? Masalah oh iya, masalah itu ya, masalah zolim ya. Ya, ya, jadi itu ranah perbedaan pendapat ya. Ya, taib. Masing-masing pendapat punya argumen, gitu maksudnya ya. Ya. Jadi udah nangkep dari argumen Ustadz tadi, baik ya. masuk akal tadi. Dan MUI membolehkan dua-duanya, gitu ya. Silahkan. Jadi itu tidak usah diperdebatkan lah, gitu ya. Apa ya? Ya, gitu ya. Jadi tidak saling menyalahkan. Silakan, profit sharing boleh, revenue sharing boleh, apa-apa ya. Nah, kita toleran aja. Itu ranah yang para ulama juga bertoleran. Ya, baik lanjut ya. Nah, definisi riba. Nah, jadi kalau dari pinjaman, apapun manfaatnya, keuntungan, benefitnya haram. Nah, tetapi di luar dari itu ada yang disebut dengan iwad. Nah, ini ya. Nah, jadi asal katanya sih memang ziyadah, tapi kan tidak setiap tambahan itu adalah riba. Jadi kalau di SNUI ini yang ambil fokusnya adalah bila iwad ya. Bila kok bila. Nah, kalau di sini artinya tanpa ya, laknya tanpa iwad. Kemudian ngambil keuntungan tetapi tidak ada imbangannya.
Jadi kalau kita ngasih pinjaman, dasarnya apa sih? Ya karena dia pinjam uang. Tapi kalau dasarnya adalah karena untuk transaksi pembelian barang, dasarnya adalah karena ada untuk pendidikan, itu ada imbangannya, ada iwadnya. Nah, jadi Dr. Agustianto Mika mengatakan misalnya, ambil 100 kitab fikih, nah maka sebenarnya kunci definisi riba itu adalah pada kata iwad. Iwad itu adalah imbangan yang dibolehkan. Nah, ada iwad, ya. Ya, berarti kalau ada iwad itu bukan riba. Kalau tidak ada, itu berarti riba. Ya. Nah, iwad itu adalah ketika kita lembaga keuangan itu mengeluarkan uang itu adalah untuk transaksi jual beli barang, maka itu ada iwadnya. Apa iwadnya? Itu jual beli barang. Ada barangnya. Kalau transaksi adalah pada bisnis, maka itu misalnya akan bagi hasil yang butuh robah, musyarakah, sebagainya, iwadnya adalah bisnis. Kalau iwadnya adalah manfaat, jadi di dalam syariah itu ada yang sebenarnya bisa dikatakan jual beli ya, tapi ada jual beli barang, kelihatan, terbaca, apa terlihat, dirasakan, tangible lah, maka akan disebutnya al-bai' ya, jual beli. Tapi ada juga yang ijaroh, misalnya sewa menyewa. Nah, sewa menyewa itu sebenarnya ya jual beli, tapi nggak kelihatan barangnya, karena yang dibelinya itu adalah bukan rumahnya, tapi manfaatnya, manfaat ditinggalinya. Nah, itu. Atau kita berikan upah, kita tidak membeli orang, tapi membeli manfaat tenaganya, membeli manfaat ilmunya, membeli manfaat keahliannya. Nah, ya bahkan kalau misalnya kita membayar pertunjukan, ya kita mendapatkan manfaat karena kita terhibur, kita membayar ya. Nah, jadi itu ijarah, bayanan atau manfaat. Nah, jadi itu diperkenankan ambil keuntungan. Tapi kalau hanya meminjamkan uang, nah jadi kalau misalnya akadnya koperasi menyerahkan uang 1 juta, kemudian Al-Amin menerima uang itu untuk membelikan sepeda motor, yang karenanya Al-Amin menyatakan berhutang kepada koperasi sebesar 1,1 juta ditambah dengan bunga atau jasa ataupun apapun namanya 1% dari pokoknya. Nah, jadi di akadnya itu sudah jelas bahwa kenapa Al-Amin harus membayar 1% adalah karena sudah menerima uang. Ya, meskipun disebutkan, ya memang untuk membeli atau apapun lah disebutkan. Tapi reasonnya, ya, kesepakatannya adalah karena menerima uang itu. Nah, tapi berbeda misalnya adalah, nah karena seperti itu ya, saya cerita sedikit, ya, karena seperti itu maka koperasi tidak ada kewajiban untuk memeriksa apakah benar nggak dibelikan motor atau tidak. Ini sepeda motor maksudnya ya. Atau juga tidak ada kewajiban Al-Amin memberikan laporan bahwa saya sudah membeli motor. Karena perjanjiannya ya, saya pinjam uang ya bulan depan, beli atau tidak beli motor, saya harus membayar ya, angsurannya, ya, kalau dia mengangsur, atau memberikan keuntungan 1% dari pokok. Nah, tapi kalau akadnya jual beli, nah maka ini redaksinya ya, ini ke teknis, tapi kelihatan bedanya. Nah, koperasi menyetujui misalnya pengajuan Al-Amin untuk membeli sepeda motor sebesar 1 juta rupiah. Koperasi membeli motor dari toko Wahyu senilai 1 juta. Kemudian koperasi menjual sepeda motor kepada Al-Amin 1,2. Jadi di redaksi akadnya jelas. Ada redaksi jual belinya. Satu ya, akadnya redaksi. Yang kedua, di prakteknya pun terjadi memang jual belinya. Ada motornya, ada sebagainya. Yang ketiga, ya, ketika ternyata ada pemunduran waktu karena keterlambatan dan sebagainya, tidak ada tambahan. Ya karena memang akadnya adalah 1,2 juta untuk pembelian sepeda motor tadi. Saya bertanya, Pak Iwan, beli 1 juta untuk sepeda motor apa? Ini contohnya sepeda motor mainan, replika ya. Bukan sepeda motor yang dikendarai. Nggak ada.
yang dikendarai 1 juta, kecuali second yang luar biasa ya. Nah, jadi tadi ya contohnya ya, kemudian sepeda motor seharga 1 juta. Tadi akadnya adalah akad bunga, jasa atau apa, itu makanya riba. Yang kedua adalah akadnya adalah jual beli. Nah, dua-duanya ada akad. Ada komitmen waktu, komitmen kewajiban, ada hak dan kewajiban diterapkan dengan jelas, tertulis, disepakati, saling bersalaman, pakai kata bismillah, sebagainya, pakai ayat. Tapi isinya ternyata perjanjiannya menjanjikan ya pinjaman dan adanya. Nah, ciri yang lain ya tadi dasar perhitungannya adalah dari persentase pokok berdasarkan basis waktu. Kemudian kalau yang jual beli yaitu basisnya adalah harga beli, harga jual dikurangi harga beli. Nah, itu berarti keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan syariah. Dan tidak berubah ya karena ya keuntungannya ya 200.000. Mau 10 bulan, 12 bulan, 24 bulan ya keuntungannya adalah 200.000. 1,2 dari harga 1 juta. Nah, jadi ya lembaga keuangan syariah itu selalu berbasis atau selalu merujuk kepada transaksi real. Itu diikat ya. Nah, sedangkan konvensional itu ya boleh ada sektor realnya, boleh ada tidak. Nah, itu perbedaannya. Nah, nanti ke dampak inflasi, bubble ekonomik dan sebagainya. Ini nanti bisa dibahas berikutnya ya. Jadi tadi Ustaz yang kalau kita pakai lembaga syariah tadi, seandainya si yang meminta beli motor tadi, kemudian dia nggak sanggup dalam waktu tertentu nggak mengembalikan nggak bisa bayar Ustaz. Nah kemudian gimana posisi LKS ini gitu? Apakah kan pasti akan ada kerugian uang kan di situ Ustaz? Baik ya. Nah jadi gini, yang memang gini, pertama ya dalam setiap bisnis ada untung dan ada rugi ya. Bisa jadi lembaga keuangan syariah kurang cermat di dalam menganalisis pembiayaannya sehingga mencairkan pembiayaan kepada orang yang sebenarnya berpotensi tidak mampu membayar, gitu maksudnya kan gitu ya. Betul Ustaz. Nah, jadi ketika ada orang yang membayar itu juga belum tentu kesalahan si anggota atau nasabah. Jangan-jangan lembaga keuangannya salah menganalisis, gitu ya. Oke, Ustaz, wow. Nah, kalau itu yang terjadi, siapa yang harus tanggung? Lembaga keuangan syariah kan? Betul. Iya, jadi ya jangan gara-gara itu kita kemudian membenarkan praktek dosa lah, begitu ya. Menambah lagi, ya. Insyaallah, Ustaz. Ya, menambah lagi, kamu karena telat bayar, tambah lagi 1%, tambah lagi 1%, itu kan, biar kami nggak rugi. Nah, itu kan kesalahannya pada lembaga kita, dibebani orang. Nah, itu yang tidak adil ya, zalim. Ya bukan masalah itu ya, dan juga riba juga kan, berarti ya. Nah. Oh ya, diperkenankan lembaga keuangan syariah menambah biaya administrasi misalnya atau biaya penagihan. Karena telat, kita kan nagih, ada transportasi ya. Nah, kalau sebatas mengganti itu sih boleh. Tapi bedanya dengan bunga itu adalah dasarnya adalah angka wajar. Misalnya begini, yang telatnya outstandingnya ya, sisa angsurannya 1 juta, dengan yang sisanya 1 miliar, kan biaya penagihan kan sama, ongkos motor atau ongkos mobil sekalipun kan relatif sama ya. Nah, tidak boleh itu adalah penambahannya itu dengan dalih ini ada penambahan biaya administratif penagihan dibedakan berdasarkan sisa tunggakan. Nah, itu berarti ya salah aja dengan bunga. Jadi itu dibolehkan ya. Ada biaya penagihan, biaya administrasi atau apapun istilahnya karena keterlambatan, tetapi berbasis angka wajar. Angka wajar. Saya lebih senang menyebutnya angka wajar, bukan angka real ya, karena angka real itu susah.
Angka real, berarti harus pakai reimburse dari sistemnya kan, padahal susah kalau reimburse ya. Tapi wajar gitu, wajar lah bahwa ini ya sekali nagih 100.000 misalnya ya. Maka sama dong, nagih yang 10 juta, 20 juta misalnya. Baik, nah ini kita bahas soal untuk lebih memahami tentang definisi riba. Nah, maka ada yang tahu? Silakan boleh di open mic. A dan B dan C. Ini ada salah satu yang riba mana? A, B atau C? Yang B, Ustadz. Yang B. Kenapa yang B? Ya karena ada jangka waktu tadi, Ustadz. Dan dia semuanya ada jangka waktu 10 bulan ini. C saya 1% tadi, Ustadz. Ada penentuan tambahan di awal, Ustadz. 1%. Gitu maksudnya. C, Ustadz. Kenapa? C karena ada penambahan 1%. Iya, ya. Ya, 1% per bulan, per satuan waktu ya. Iya, satuan waktu. Oke. Nah, jadi kalau A itu adalah bagi hasil revenue sharing, ya kan? Betul. Kalau B itu akarnya jual beli. Nah, jadi diterapkan di dalam akad perjanjiannya bahwa lembaga keuangan membeli alat catering seharga 1 juta. Nah, kemudian anggota koperasi membeli dari koperasi seharga 1,1. Itu diterapkan di akadnya. Nah, tapi kalau di C, ya, redaksinya adalah koperasi memberikan uang 1 juta, menyampaikan atau istilahnya, kemudian oleh karena itu anggota berkewajiban membayar pokok 100.000 ditambah 1% dari 1 juta setiap bulannya, gitu ya. Nah, jadi dari redaksi akadnya saja itu sudah berbeda, ya, bahwa yang satu komitmennya, perjanjiannya adalah akan membeli, setelah dibeli koperasi ada keuntungan. Kali ini adalah yang menyerahkan uang, ya, ya, karena saya sudah menyerahkan uang, maka kamu wajib bayar sekian dengan dan basisnya adalah waktu. Ya. Apa bedanya? Kalau B tadi keuntungan koperasi itu ya mau telat mau enggak ya dia tetap 110 kali 10 bulan. 1,1. Ternyata telat jadi 12 bulan, jadi 13 bulan, jadi 14 bulan. Ya tetap totalnya adalah 1,1 juta. Tapi kalau C, karena dijanjikannya itu adalah 1% per satuan waktu, ya ketika molor ya ada. Atau misalnya berdasarkan suku bunga yang berlaku, ya, oh itu lebih parah lagi karena nggak jelas itu sebenarnya, fluktuatif tetapi bunga mengambang ya. Nah, jadi itu metode pengambilan keuntungannya juga itu adalah berbeda ya. Nah, prakteknya ya, praktek nomor B itu ya dua cara, koperasi yang langsung membelikan barangnya atau anggota yang membelikan barangnya. Boleh. Namanya wakalah. Jadi koperasi menyerahkan uang 1 juta, nah kemudian anggota datang ke toko misalnya membeli barang-barang seharga 1 juta, ya. Nah, jadi diniatkan itu adalah atas nama koperasi. Nah, kemudian setelah terjadi transaksi dengan toko, ya, barangnya ada, uangnya diserahkan ke toko, berarti kan status ketika transaksi anggota dengan toko itu sebenarnya fungsi anggota itu mewakili koperasi dalam membeli barang untuk dimiliki oleh koperasi. Nah, pada sifat itu barang itu adalah milik koperasi. Nah, kemudian kemudian anggota selanjutnya membeli barang tersebut menjadi 1,1. Ya. Nah, jadi kan di awalnya sudah ada wa'ad itu perjanjian tetapi lebih kuat ya bahwa apa namanya? Anggota akan membeli, kemudian akan di atas nama koperasi, kemudian akan dibeli oleh anggota. Nah, jadi dalam kasanah fikih disebutnya ada wa'ad ya. Jadi janji dan di dalam fatwa keuangan syariah di Indonesia, wa'ad itu harus dipenuhi.
Ya, harus dipenuhi. Nah, itu ya. Jadi ini yang memang kadang-kadang susah membedakan antara. Jadi kekeliruan itu kalau dibilang ini istilah kekeliruan ya, antara profit sharing dengan revenue sharing, padahal dua-duanya boleh. Yang kedua adalah membedakan antara jual beli dengan riba ya. Jadi dalilnya adalah bahkan disandingkan ya, wa halalul bai'a wa harrama riba. Ya. Nah, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kemudian redaksi yang berikutnya, oh ya, maaf, yang sebelumnya ya, ada yang seperti kemasukan setan itu karena menyatakan jual beli sama dengan riba. Nah, jadi kalau ada yang menyatakan bahwa ya bank syariah, kalau koperasi syariah itu sama dengan bank konven ya, karena mempraktekkan akad jual beli ya, jadi keuntungannya diketahui di depan ya, nah itu dikategorikan seperti di ayat itu, yaitu menganggap jual beli dengan sama dengan riba, padahal berbeda ya. Jadi ada banyak hal, ada banyak substansi yang berbeda. Nah, jadi ciri keuangan itu memang ada saling ridho, barangnya halal, kemudian tidak goror ya, jadi jelas ya, konsisten, tidak mengandung riba ya salah satunya, tidak mengandung perjudian, spekulasi, menghindari suap ya, menghindari ihtikar itu penimbunan, ya, bayi al-inah, itu mungkin nanti penjelasannya ya, jenis-jenis jual beli yang dilarang ya nanti ada. Misalnya adalah membeli barang yang sudah disepakati ya atau ditawar oleh yang lain, itu juga terkategori bayi dan jasi ya. Itu tidak boleh. Bayi inah itu misalnya saya punya barang senilai 1 juta, mouse lah, harga mouse ini 1 juta. Nah, kemudian saya datang ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, Pak Wahyu punya uang 1 juta, saya punya mouse ini harga 1 juta. Nah, saya serahkan mouse ke Pak Wahyu. Pak Wahyu ngasih uang ke saya 1 juta. Kemudian saya bilang, saya beli lagi ya mouse-nya 1,2, tapi dicicil. Nah, sepintas itu seperti murabahah, jual beli syariah. Toh ada jual belinya kan katanya. Nah, tetapi itu kan hanya dua pihak. Jual beli dengan angsuran dan ada kelebihan, hanya dua pihak, itu namanya bai'inah, itu haram. Karena itu sebenarnya hanya mensiasati riba gitu, dengan dalih jual beli. Kalau jual beli itu adalah saya nggak punya uang, nggak punya barang, ya. Nah, kemudian ada ya Ibu Diana yang punya mouse. Nah, maka saya bilang, Pak Wahyu, bisa beliin nggak saya mouse yang punya Bu Diana? Nanti saya bayar 1,2 deh ke Pak Wahyu, tapi nyicil ya. Oh boleh, kata Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu akhirnya bayar ke Bu Diana, saya dapat mouse, ya. Nah, Bu Diana dapat uang 1 juta. Pak Wahyu menerima angsuran dari saya yang totalnya adalah 1,2. Nah, jadi terjadi bisnis real. Ada Diana, ada barang yang asalnya tidak saya miliki menjadi dimiliki. Nah, beda dengan Bainah. Saya sebelumnya punya mouse, ya. Nah, tapi saya sekarang baru jadi berhutang 1,2. Tidak ada iwadnya, ya. Apa gitu ya. Nah, itu jelas itu riba. Ya. Baik ya. Nah, itu contoh-contoh. Nah, transaksi-transaksi ataupun akad-akad ya, tidak semuanya akad ya, ingat. Akad itu adalah ketika ada komitmen antar pihak. Sedekah itu bukan akad. Jadi saya dengan B misalnya. Saya bersedekah ke B, B-nya setuju atau tidak,
Ya, maka itu sah menjadi akad. Nanti ada beberapa hal yang bukan akad ya. Kemudian ya itu. Tapi kalau jual beli, hutang piutang, kemudian ijaroh, kerjasama itu harus ada kesepakatan. Ya. Baik. Nah, transaksi-transaksi itu yang pertama sifatnya pertukaran. Pertukaran itu antar pihaknya, masing-masing pihak itu memiliki aset. Kalau jual beli, saya punya uang, nah, penjual dia punya barang. Uangnya saya kasihkan ke penjual, barangnya saya berikan. Bertukar kan? Itu boleh. Rukunnya, nah, rukun dalam akad itu secara umum itu ada 3. Pertama adalah pihaknya, yang kedua adalah substansinya, yang ketiga harus ada ikon, sigot, harus ada ucapannya, ijab kabulnya, sigotnya. Nah, pihaknya kalau jual beli ada 2, pembeli dan penjual. Substansinya ada harga, ada barang, ada akad. Berarti ada 5 ya. Para pihak ada 2, substansinya ada 2. Jadi ada yang berkata rukun jual beli itu ada 5. Ada pembeli, penjual, ada barang, ada harga, dan ada sikotnya, ada ijab kabulnya. Sewa menyewa, ada penyewa, ada yang akan menyewa, ada barang yang akan disewakan, ada harga sewanya, ada sikotnya. Jadi ada 5 ya. Tapi unsurnya sebenarnya kalau saya melihat sih ada 3. Pelakunya, para pihak yang terkaitnya, yang ketiga adalah substansinya, yang berikutnya adalah harus ada ikrarnya, ada sikotnya. Nah, jadi ada pertukaran. Bentuk yang kedua adalah percampuran sumber daya atau aset. Yang satu punya tenaga, yang satu punya uang, bergabung sumber daya menghasilkan sesuatu. Oh maaf, bergabung. Nah, bergabung itu ada yang menghasilkan sesuatu, ada yang tidak. Nah, secara umum itu bahasanya ini nomor 2 itu syirkah ya. Jadi ada syirkah milk. Kalau syirkah kepemilikan itu dia tidak harus menghasilkan keuntungan. Misalnya kita mau berangkat ini ke saya mau berangkat ke Jogja bersilaturahim ke Bu Ekan. Nah, akhirnya saya dengan atau ya oke. Bagaimana kalau kita urunan beli mobil? Keren ya. Hanya gara-gara ke Jogja kita bersirkah membeli mobil. Jadi mobil itu milik berdua, saya dengan Pak Hartoyo. Yaitu sirkah milk, sirkah kepemilikan. Bukan untuk tujuan untung. Nah, tapi juga kemudian artinya menjadi milik berdua. Nah, itu sirkahnya adalah mencampurkan aset, tapi bisa juga yang dicampurkan adalah satu aset, satu adalah keahlian. Nah, maka satu pemodal, satu pengelola. Sistem tanah modal ya, gini. Pertama, tadi pada tanah modal itu harus disepakati apakah revenue sharing atau profit sharing. Revenue sharing berarti dari keunggulan kotor. Kemudian harus dari atau dari profit sharing. Nah, pertama gini ya. Ini ada syarat-syaratnya. Syarat sahnya lah, boleh dibilang seperti itu. Pada akad syirkah, pertama itu harus disepakati banyak hal. Nah, pertama, misalnya kalau di kajian fikih itu mata uangnya apa, gitu ya. Satu. Kalau kita menanam berupa barang, itu harus disepakati nilainya berapa. Tanda tangan dua-duanya. Saya bersyirkah, ini kita bisnis nih, saya ada motor, ada toko, berarti harga yang punya itu harga aset rumah toko apa? Nilai nominal tokonya atau nilai sewanya. Berarti nilai sewa per bulan, nah itulah berarti nilai investasi yang saya tanam. Saya motor, yang dinilai itu apakah harga motornya sesuai dengan harga pasar
atau nilai manfaatnya, sewa motornya, itu disepakati. Kalau kita berserikat, bekerja sama, tidak disepakati, itu sebenarnya tidak sah atau kurang sempurna lah ya. Kalau dibilang haram kan udah kejam banget gitu ya. Nah ini kesalahan kita. Termasuk saya juga pernah begitu ya. Akhirnya bermasalah sampai sekarang gitu ya. Setelah saya belajar lagi, oh ternyata itu syarat sahnya tidak dipenuhi. Jadi ada rukun, ada syarat sahnya. Nah syarat itu harus sepakati. Kemudian pembagian keuntungan. Itu kalau revenue sharing, apa yang disebut dengan omset? Bagaimana omset itu disepakati oleh para pihak, apa ukurannya? Rupiah, jumlah mangkok, omset harian, bulanan, atau bagaimana? Nah, mungkin yang ekonomi akan lebih paham lah ya. Cara menghitung omset sebagainya itu macam-macam, itu harus dibahas. Kalau misalnya penjualannya itu sifatnya hutang, nah, jadi kita menjual tapi belum dapat uang tunainya, itu dihitung nggak misalnya? Disepakati itu. Kapan bisa mengambil keuntungan bagi hasilnya kapan? Itu disepakati. Nah, jadi harus rinci gitu. Nah, apa yang disebut dengan rugi? Gitu ya. Apakah kalau tidak ada penjualan itu rugi? Karena uang masuk bisa jadi tidak ada, tetapi kita punya hutang. Punya piutang pada pihak lain. Itu kan sebenarnya untung, tapi untungnya belum terjadi. Kan gitu ya. Atau hasil penjualan, tapi wujudnya berupa barang. Itu kan juga sebenarnya sudah untung. Nah, itu apakah nanti dijual, dibagi dua, atau bagaimana? Gitu. Nah, itu. Jadi gitu ya. Jadi kalau dikatakan rugi itu, menurut perjanjian awalnya, pada saat kita memulai bisnis bersama itu apa sih? Nah, jadi ketika kita melaksanakan kerjasama itu menjadi sah sesuai syariah kalau jelas. Nah, gitu ya. Kalau tidak jelas, itu ada yang mengatakan fasad, ada yang bahkan mengatakan batil. Fasad itu berarti rusak, ya, tidak sempurna. Kalau batil ya itu udah haram itu sebenarnya. Kita melaksanakan suatu perjanjian yang goror, tidak jelas. Tidak riba sih, nggak riba. Itu bagi hasil itu tidak riba. Tapi tidak sesuai syariah. Ada bentuknya itu adalah penguasaan sementara. Jadi kalau saya contohkan mouse, saya sekarang menguasai mouse. Jadi ya saya yang pegang, saya boleh menggunakannya. Atau ada di saya lah minimal. Itu namakan penguasaan, tapi miliknya tetap punya orang lain. Nah, ada bentuknya adalah court. Court itu, nah saya kasih contoh misalnya biar misalnya Pak Eko memberikan court kepada saya sebesar uang sebesar 1 juta rupiah. Nah, maka kewajiban saya adalah mengembalikan uang itu adalah 1 court. Ada lagi satu saat Pak Eko akadnya adalah Ariyah kepada saya uang 1 juta. Maka saya harus mengembalikan ke Pak Eko uang 1 juta. Mungkin ada pertanyaan, apa bedanya Ariyah dengan Qard? Ada yang tahu nggak apa bedanya? Kalau Ariyah itu adalah harus dikembalikan sebagaimana wujud aslinya. Jadi saya misalnya, saya meminjam garam kepada Pak Muslimin sebanyak 1 gram. Maka garam itu, sebesar 1 gram itu, ketika namanya Ariyah, besoknya harus saya kembalikan lagi. Mungkin saya akan mendemonstrasikan sesuatu lah. Sehingga ya keperluannya hanya untuk didemonstrasikan ya. Ini ada garam 1 gram. Saya misalnya ngasih kuliah online. Nah setelah itu dipakai, ya saya kembalikan kepada Pak Muslimin. Itu namanya Ariyah. Akad pinjam-meminjam, tapi harus dikembalikan apa adanya. Ariyah. Tapi kalau Qard, nah, saya meminjam garam 1 gram dari Pak Muslimin. Garamnya saya pakai, saya habiskan itu garamnya itu. Tapi kewajiban saya mengembalikan ya 1 gram dengan kualitas yang sama sebagainya, tapi garam yang berbeda. Ya mungkin mereknya sama, pokoknya sama lah kira-kira menurut kelaziman masyarakat itu standar. Mungkin kalau ibu-ibu sering begitu. Nah, itu berarti kita melakukan pinjam garam ya, saya habis ya. Saya pinjam bawang ya. Itu Qard berarti bukan Ariyah, istilah syariah. Beda. Nah, ada lagi wadiah. Nah,
Kalau court itu adalah kepentingannya apa ya istilahnya ya? Boleh dibilang bebannya lah, tanggung jawabnya itu sebenarnya atau apa ya? Ini mirip tapi berbeda. Nah ini juga kalau court itu kan saya meminjam ke Pak Muslimin. Nah, tetapi kalau wadiah, Pak Muslimin menitipkan ke saya. Sama-sama penguasaan sementara, tetapi akadnya berbeda. Ya. Karena menitipkan, nah, maka ketika dalam penitipan itu, saya jadi ada beban nggak ya dengan penitipan itu? Nah, kalau ternyata saya ada beban, saya berhak dapat keuntungan dari penitipan itu. Terbalik kan? Biasanya yang nerima barang yang harus bayar lebih gitu loh ya di kelaziman, itu riba. Tapi kalau ini kan justru terbalik. Justru yang nitip harus ngasih ke yang dititipin. Kenapa? Karena wadiah itu perspektifnya adalah kepentingan penitip. Ya. Pak Muslim perspektifnya. Kalau tadi saya butuh ini ya. Nah, apakah wadiah itu boleh digunakan? Boleh ya, boleh tidak. Kalau wadiahnya yad domanah, boleh digunakan. Kalau wadiah yad amanah, itu tidak boleh digunakan. Nah, itu juga tergantung akadnya. Jadi dalam syariat jelas akadnya. Dan macam-macam. Maksudnya harus spesifik, bukan jelas. Karena macam-macamnya itulah. Gitu ya. Jadi wadiahnya wadiah. Jadi kalaupun nanti memindahkan sementara penguasaan ini court, ariyah, wadiah yadun domanah, atau wadiah yadun amanah. Nah, itu harus jelas. Dipilih yang mana gitu ya. Karena konsekuensi hukumnya berbeda. Nah, jadi kalau tadi ada tabungan, nah, menjawab, tabungan itu mau pakai apa? Wadiah biasanya tabungan itu. Atau akadnya mudharabah. Bisa, tapi nggak lazim. Dianjurkan itu tabungan itu adalah wadiah. Wadiah yadun domanah. Jadi koperasi bisa menggunakan. Jadi akadnya adalah anggota koperasi menitipkan uang kepada koperasi dan koperasi boleh menggunakan uang itu. Tetapi ketika sesuai dengan perjanjian anggota koperasi akan mengambil, koperasi harus bisa menyediakan uang itu. Nah, itu akad ya apa? Wadiah yadun domanah. Tadi menjawab yang tadi ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan pendelegasian. Nah, jadi misalnya adalah pengalihan piutang. Siapa nih? Misalnya, ini Bu Ana ya. Bu Ana berhutang ke Pak Khairul. Nah, kemudian ada Bu Diana Barus dari Lok Semawe. Bu Ana, hutangnya biar saya yang handle deh. Nah, maka dalam syariah itu boleh. Nah, maka siapa yang akan membayar hutang Bu Ana adalah Bu Diana. Bayar ke Pak Khairul. Nah, selanjutnya Bu Diana nagih ke Bu Ana gitu ya. Nah, jadi beralih, yaitu dibolehkan. Itu namanya hiwalah. Ada juga namanya kafalah. Kafalah itu begini. Misalnya, Pak Eko itu dapat order pekerjaan dari suaminya Bu Eti. Kemudian Bu Eti bilang, suaminya Bu Eti, namanya Pak Eti ya. Pak Muslim, Pak Muslim. Pak Muslim, ya, Pak Muslim. Ya. Kemudian Pak Muslim bilang, Pak Eko boleh dapat proyek pembangunan ini, tapi Pak Eko, gini maksudnya, proyeknya adalah pengadaan beras 1 ton, 1000 ton lah sebulan. Bagaimana Pak Eko? Siap untuk santrinya. Nilainya berapa ya kalau ini? Ya berapalah? Saya mungkin salah gitu, nggak apa-apa, 10 M lah pokoknya, dapat kontrak pengadaan beras nilai 10 M. Nah,
Kemudian yang bertindak sebagai penjaminnya, kafalahnya adalah BMT. BMT-nya dikelola oleh Pak Nurdin. Nah, ternyata ya, karena satu dan hal, Pak Eko gagal memenuhi targetnya. Berasnya nggak ada. Nah, maka sebagai penjamin, BMT-nya Pak Nurdin ganti rugi kepada Pak Muslim. Itu namanya kafalah. Nah, menjamin itu boleh. Menjamin itu bisa jadi juga menjamin hutang piutang. Misalnya Pak Muslim menjamin karyawannya, kalau ada yang menunggak, maka yayasan sekolah ini akan membayarnya. Itu namanya juga kafalah. Boleh. Boleh. Ya. Nah, tadi penjaminan itu karena misalnya yang gagal, apa yang gagal, ya, atau juga hutang piutang. Bahkan aslinya sih kafalah itu adalah kalau ada yang ditahan, keluarin aja, ini saya yang jamin. Itu juga kafalah juga sebenarnya. Tapi kan dalam ekonomi itu nggak termasuk. Oke ya. Jadi ada pertukaran, ada pencampuran, ada penguasaan sementara, ada pemindahan tanggung jawab lah. Itu jenis-jenis transaksi yang ada di keuangan syariah. Banyak macam. Nanti akan saya kirim filenya, kurang lebih 20 file tentang akad-akad. Ada definisi, ada rukun, ada syarat, ada contoh-contoh praktek-prakteknya. Nah, tapi ini garis besarnya seperti itu. Jadi kita memahami riba, memahami konsep fikih muamalah. Nah, contoh-contoh implementasinya banyak sekali. Apakah hanya sebatas itu? Banyak itu sebenarnya. Ingat, karena kaidahnya adalah kecuali hal yang terlarang, maka sebenarnya akan banyak inovasi-inovasi akan. Contoh misalnya, ijarah itu sewa menyewa. Tetapi ada juga yang berkembang di keuangan syariah itu namanya ijarah paralel. Ijarah paralel itu adalah, misalnya nih, saya contohkan ada BMT yang di dekat kampus. Saya kebetulan kampusnya IPB. Maka BMT itu menyewa satu rumah, 10 kamar. Setahun misalnya 10 juta. Nah, maka dia sewakan per kamar itu 1 juta per tahun. Maka BMT dapat untung 2 juta ya. 1,2 1 juta kali 12 bulan ya. Seperti itulah ya. Jadi disewakan kembali namanya ijarah paralel. Nah, ijarah paralel kan itu baru. Model akad baru. Ada ijarah mumtahiyah ditamlik. Ya. Ijarahnya saya sewa dulu, setelah selesai akad, barang yang saya sewa itu menjadi milik saya. Nah, itu adalah ijarah mumtahiyah ditamlik. Sewa, kemudian penyewa akhirnya bisa memiliki yang disewanya. Biasanya masalah rumah. Sewa rumah, ujung-ujungnya setelah akad 12 tahun, 20 tahun, rumah itu menjadi milik saya. Namanya ijarah mumtahiyah ditamlik. Itu inovasi akad ya. Nah, ada bayi al-wafa dan sebagainya. Jadi, banyak sekali. Nah, tapi yang ini pahami dulu substansinya, insya Allah kita bisa paham. Ya, pertama memang harus dibedakan, kita membiasakan peristilahan. Pembiasaan peristilahan ini bukan karena sekedar mengganti penamaan saja, tapi juga memang substansinya berbeda. Misalnya pinjaman dengan pembiayaan. Nah, maka kalau pinjaman itu memang adalah terkait dengan uang saja dan tidak boleh ada kelebihan. Itu namanya pinjaman. Tapi ketika terkait dengan penyediaan dana atau perguliran dana yang mengambil keuntungan, itu namanya pembiayaan. Nah, itu kita jelaskan. Kemudian kalau menabung, yaitu simpanan ya, tabungan, deposito, simpanan sebagainya. Nah, salah satu akadnya itu adalah wadiah. Nah, jadi kalau wadiah itu bukan kategori pinjaman, bukan kategori pembiayaan, tapi adalah simpanan. Nah, ingat tadi, perbedaan antara qard dengan wadiah itu arahnya. Kalau qard, saya meminjam. Tapi kalau wadiah, saya menitipkan. Nah, jadi apa?
sama-sama barang itu dititip, disimpan atau apapun namanya dikuasakan sementara waktu, tetapi syariah itu sangat jelas sekali. Ini kamu yang menitipkan atau si A yang meminjam gitu maksudnya. Karena konsekuensi hukumnya berbeda. Ketika kita menitipkan, malah yang akan dilihat itu kalau yang dititipinnya itu repot nggak sih? Kalau yang dititipinnya repot, ya berarti kamu harus ngeluarin biaya dong. Karena kamu sudah menitipkan sesuatu pada dia. Dia harus jaga barangnya, nggak kalau nah, misalnya safe deposit box gitu. Jadi kalau wadiah amanah, berarti bisa jadi safe deposit box harus bayar. Nah, jadi kalau wadiah itu ada dua, wadiah jadun domana. Wadiah jadun domana itu orang menitipkan uang kepada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah boleh menggunakannya ketika penitipnya itu akan menggunakan sesuai dengan perjanjiannya, boleh mengambil dengan jumlah uang ya. Apakah lembaga keuangan syariah wajib ngasih kelebihan? Tidak boleh, tidak wajib maksudnya. Boleh nggak ngasih kelebihan? Boleh, tapi tidak diperjanjikan, besarnya tidak berjanjikan. Namanya bonus atau hadiah. Jadi kita nabung dengan akad wadiah, anggota koperasi nih, simpanan sukarela. Nah, kalau simpanan pokok, simpanan wajib, itu akadnya syirkah ya, bagi hasil. Itu tergantung keuntungan. Tapi kalau simpanan sukarela, salah satu yang dibolehkan itu adalah wadiah jadun domana, nyimpan. Nah, maka dari keuntungannya, koperasi ngitung-ngitung, kita kasih kelebihan sekian deh buat penabung. Itu hak penuh, prerogatif di koperasi ngasih keuntungannya berapa. Anggota nggak boleh protes. Karena tidak diperjanjikan berapa keuntungannya. Kalau besar ya bagusnya ya besar juga lah. Gitu ya. Nah, kalau kecil anggota harus paham lah kalau dikasih keuntungan kecil. Kalau misalnya keuntungannya besar ternyata ngambil keuntungannya kecil ya mungkin boleh juga. Tapi operasinya kan mungkin sedang mempertimbangkan penggunaan dananya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tadi Ustaz yang titipannya satu lagi, Ustaz. Jenis yang satu lagi apa, Ustaz? Wadiah yadun amanah. Wadiah yadun amanah. Nah, wadiah yadun amanah itu yang dititipi tidak boleh menggunakan. Itu misalnya seperti apa, Ustaz? Misalnya safe deposit box. Oh. Ya. Oh, jadi kita nitipin sesuatu kepada lembaga keuangan, barangnya disimpan di dalam tempat yang aman. Oke. Kita yang bayar malah. Iya. Iya. Kita nyimpan motor. Ya. Nah, kita bayar ke lembaga penitipannya kan? Iya. Nah, jadi kalau yang amanah itu ini parkir motor. Kalau di Jabodetabek itu di stasiun KRL. Oh iya. Kita yang bayar itu kan sebenarnya ya. Iya. Ya. Padahal si tukang parkir itu menguasai motor kita dalam waktu tertentu. Kan itu sebenarnya kan itu ya. Tapi kita pahami bahwa jual beli, sewa menyewa, ijaroh, ya, itu bukan riba pengambilan keuntungan yang oleh bank. Jadi kalau misalnya ada koperasi, ada anggota yang membutuhkan untuk biaya pendidikan, nah itu namanya misalnya menggunakan akad ijaroh. Nah, kategorinya biasanya disebutkan ijaroh multi jasa. Jadi segala jasa menggunakan akad ijaroh. Jadi koperasi membayarkan biaya sekolahnya kepada sekolahnya. Nah, kemudian anggota mengangsur dengan menambahkan keuntungan kepada koperasi. Nah, jadi keuntungan yang diambil oleh koperasi karena telah membayarkan biaya pendidikan itu adalah dibolehkan. Nah, biaya berobat dan sebagainya ya. Banyak kan yang di koperasi-koperasi itu kebutuhan anggotanya bukan hanya untuk jual beli barang kan, atau sewa menyewa atau apa, tapi juga untuk pendidikan sebagainya. Maka itu masuk kategori akad ijaroh. Dan dalam hal ini adalah ijaroh multi jasa.
Kalau fatwa-fatwa DSN UI sebenarnya bisa searching di internet ya. Jadi banyak sumbernya langsung dari DSN ataupun dari yang lainnya bisa diperoleh.